Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada saat ini kita akan segera memulaikan mata pelajaran kita. Untuk itu diminta satu orang pimpin kita dalam doa. Elak subuh mungkin bisa? Boleh. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pagi hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan, terima kasih atas kecintaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami masih boleh ada sampai sekarang. Ya Allah ya Tuhan kami, pada saat ini kami akan memulai pembelajaran kami. Engkau tuntun dari awal, pertengahan hingga berakhirnya agar bisa terlaksana dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Elak subuh. Sebelum kita mulai, mungkin Ibu bisa ambil absen dulu kan? Dengan kalau boleh semua kasih menyala kamera kalau macam DP jaringan bagus. Tania Sumayo, Shirley Parudiang, hadir Ibu. Irma Lantaa, Hadir. Elak subuh. Hadir Ibu Guru. Baik, terima kasih. Berarti kita ada hadir semua. Kita akan masuk dalam materi yang baru, yaitu materi kasih hal pengampunan. Lanjut, Tania. Kita akan masuk mungkin dalam kehidupan adik-adik, di kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu mengampuni atau diampuni seseorang? Dan bagaimana rasanya ketika kamu mengampuni ataupun diampuni? Mengampuni artinya ketika kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang ia lakukan kepada diri kita dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Pada kenyataannya sangat sulit dilakukan. Mengapa adik-adik? Karena pada setiap orang memiliki sifat egois atau keangkuhan, cenderung menempatkan dirinya sebagai orang paling benar, sedangkan orang lain selalu menjadi pihak yang salah. Banyak orang mengira mengampuni berarti melupakan masalah, merelakan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan marah. Sebenarnya mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama kita lakukan untuk diri kita sendiri tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Dengan mengampuni, kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam, bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Dan seberapa dalam pun luka yang telah terjadi, kita akan sembuh dari luka sampai kita mengampuni kesalahan orang yang bersangkutan. Pengampunan itu adalah sebuah keputusan dari hati, dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Artinya, pengampunan yang diberikan tidak berarti menghapus masa lalu karena semua telah terjadi. Apakah mudah untuk melupakan rasa sakit hati kita? Beberapa kasus sangat sulit untuk menyembuhkan luka hati dan rasa benci. Mungkin adik-adik pernah merasakan atau pernah mengalami ketika bermain di suatu sekolah ataupun di rumah. Ada masalah yang sangat luar biasa atau teman-teman mungkin membuat sesuatu sehingga adik-adik memiliki atau mempunyai rasa yang begitu sakit hati. Tetapi hal pengampunan itu dapat berarti hal seperti berikut ini. Yang pertama, membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantinya dengan kedamaian sejahtera. Yang kedua, tidak berarti kita bersedia terluka kedua kalinya. Yusuf memastikan bahwa saudara-saudaranya telah berubah dan ia tidak menjadi korban kedua kalinya. Jadi,
Kamu dapat mengampuni tetapi tidak menyerahkan dirimu untuk menjadi beban kemarahan ataupun tindakan negatif lainnya. Bagaimana cara kita mengampuni ketika orang lain berbuat kesalahan kepada kita? Kita belajar di cerita Yusuf atau kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Ia sadar bahwa dahulu ayahnya sangat mencintai dan mengistimewakan dirinya, sehingga saudara-saudaranya yang lain menyebabkan iri hati dan mereka membencinya. Wujud dari kebencian mereka menjualnya dalam Kejadian 37 ayat 12 sampai dengan 35. Mungkin adik-adik bisa membacanya ketika di rumah ataupun di saat ini ketika adik-adik memegang Alkitab mungkin bisa bacanya. Namun ia tidak membenci mereka. Jadi hendaknya pengampunan yang kita berikan kepada seseorang lahir dari hati kita yang paling dalam, niat yang baik dan ketulusan hati kita. Kita masuk di yang terakhir, kita mengandalkan kemampuan. Jika kita mengandalkan kemampuan sendiri, tentu sangat sulit untuk mengampuni sesama. Mintalah Tuhan membantu kamu untuk memberikan hikmat, supaya dapat mengampuni orang lain dan juga bersedia mohon maaf pada orang lain atas kesalahanmu. Mungkin sampai sini ada adik-adik bisa paham atau tidak tentang materi ini, yaitu kasih hal pengampunan. Jika ada pertanyaan ataupun ada yang kurang jelas untuk adik-adik, boleh dipertanyakan. Atau tambahan, atau yang mungkin adik-adik pernah rasakan ketika bagaimana adik-adik mengampuni atau diampuni, mungkin bisa memberikan penjelasannya kepada ibu guru, dipersilakan. Kita ibu guru mau bertanya, mengapa kita harus mengampuni? Ibu dapat dengar, mengapa kita harus mengampuni? Terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain dari Shirley Parudiang, Delak Subuh, dan Irma Lantaah. Sambil menunggu pertanyaan yang lain atau sanggahan ataupun masukan, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Tania Sumayo dengan pertanyaan mengapa kita harus mengampuni. Dalam Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di Markus juga menjelaskan bahwa dalam Markus 11 ayat 25 sampai dengan 26 mengatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, karena mengampuni adalah apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita sebagai murid-muridnya, perintah artinya harus dilakukan. Bukan tentang bagaimana caranya kita mengampuni, karena kita terlebih dahulu menerima pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Orang yang tidak mau mengampuni akan menerima konsekuensinya, yaitu yang berbicara mengenai perumpamaan tentang pengampunan mungkin akan lebih banyak berbicara. Jadi itu mungkin Tania Sumayo, ketika ada teman-teman yang membuat Tania sakit hati atau ada masalah-masalah, lebih baik kita mengampuni mereka, kita tetap rendah hati, karena itu adalah perintah dari Tuhan bahwa kita terus mengampuni, dan itu telah dituliskan dalam Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15 dan Markus 11 ayat 25 sampai 26. Bisa dimengerti Tania atau mungkin Ibu terlalu cepat menjelaskannya?
kasih Ibu, sudah jelas. Makasih. Ela Subuh telah memberikan pertanyaan dengan pertanyaan arti dari mengampuni. Oke, ada lagi yang lain? Pada saat ini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Ela Subuh yang pertanyaannya, apa arti dari mengampuni? Irma. Oh, maaf. Ibu kira dari Ela Subuh. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Irma Lantaah. Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang ia lakukan kepada kita dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Maksudnya di sini ketika Ela Subuh mempunyai masalah yang bikin Irma Lantaah sakit hati atau kurang senang atau bikin ada rasa dendam, alangkah baiknya Irma Lanta itu mengampuni kesalahan itu dan tidak mengungkit lagi. Mengungkit ini maksudnya ketika kamu dua bisa baku baik, baku tamat ulang, bisa bermain sama-sama. Kon ini Ela Subuh ini bikin lagi masalah yang baru atau yang bikin sakit hati Irma Lanta tidak boleh lagi mau bicara masalah-masalah yang solewati. Jadi di sini Irma Lanta tidak boleh mengungkit dan harus memaafkan kesalahan orang lain. Irma Lanta bisa mengerti? Bu, bisa mengerti. Ada Ela Subuh Ibu ada bertanya di kolom chat. Dengan pertanyaan, jika ada orang yang menyakiti kita di masa lalu, entah itu dalam bentuk kesalahan apapun, apakah salah jika sampai sekarang saya masih menyimpan dendam terhadap orang tersebut? Tadi Ibu sudah jelas di atas bahwa orang membuat kesalahan terhadap kita, entah dalam bentuk perkataan, tindakan, orang tak bisa lagi itu mau simpan dendam. Orang harus memaafkan orang kesalahan sama orang supaya orang tidak lagi mau simpan dendam. Karena tadi di atas dijelaskan hal mengampuni itu adalah ketika orang mampu memberikan, ketika orang mampu mengampuni, otomatis itu tidak ada lagi di dalam hati bomba simpan dendam dari teman-teman yang memberikan kesalahan kepada kita. Bisa dimengerti Ela Subuh? Bisa Ibu, terima kasih. Oke, masih ada lagi mungkin tambahan atau pertanyaan lagi? Daniel Sumayo? Sudah Ibu, sudah jelas. Jadi, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin pertemuan kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan? Sudah Ibu. Kalau tidak ada, nanti orang ketemu lagi di minggu depan. Semoga orang sehat-sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu diminta salah satu memimpin kita dalam doa. Mungkin Shirley Parudiang bisa memimpin kita dalam doa penutup. Oke. Teman-teman, sebelum orang mau mengakhiri pembelajaran di hari ini, untuk itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena atas berkat kasih dan tuntunan-Mu, sehingga pembelajaran kami pada hari ini sudah boleh berakhir dengan baik. Ya Bapa, mari Engkau tuntun tugas dan tanggung jawab kami selanjutnya, agar bisa berjalan dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih.
kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bu.